warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Racilia Pratama Putri. NIM saya 2288240089. Kali ini saya mau mereview sebuah buku sejarah berjudul The Social World of Batavia. Buku ini ditulis oleh Jean Gelman Taylor, diterbitkan oleh University of Wisconsin Press tahun 2009. Dalam video ini saya hanya akan membahas bab 2 dan bab 3 saja. Isi buku bab 2, Growth of the Settlement Society atau pertumbuhan masyarakat pemukiman. Di bab ini dijelaskan bagaimana Batavia tumbuh jadi sebuah masyarakat baru sejak abad ke-17. VOC membuat aturan soal perkawinan, status orang, dan hubungan antar ras. Dari sini muncul kelompok baru yaitu Eurasian atau Indo. Banyak pejabat VOC yang gajinya kecil akhirnya mencari uang tambahan lewat perdagangan sampingan. Bahkan ada yang menyelundup. Selain itu, kekuasaan di Batavia sering bertahan karena adanya jaringan keluarga dan perkawinan. Bab 3, The Web of Colonial Society. Bab 3 menggambarkan kehidupan Batavia pada abad ke-18. Kota ini semakin padat dan penuh penyakit seperti malaria dan kolera, sehingga para elit memilih pindah ke villa pedesaan di sekitar Bogor. Nah, pada masa ini ditetapkan aturan sosial ketat yang disebut sumptuary laws atau aturan yang menentukan pakaian, kereta, hingga jumlah pengiring sesuai dengan pangkat seseorang. Perbudakan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai tenaga kerja, tetapi juga simbol kemewahan. Dengan demikian, Batavia menjadi masyarakat yang hierarkis, penuh aturan, tetapi juga memperlibatkan perpaduan budaya Eropa dan Asia. Jean Gelman Taylor menunjukkan bahwa Batavia bukan sekedar miniatur Belanda di Asia. Kolonialisme membentuk masyarakat baru dengan identitas Eurasia. Namun di balik itu, terdapat ketidaksetaraan sosial yang tajam antara elit yang kaya dengan budak dan rakyat biasa. Menurut saya, sejarah Batavia tidak hanya soal VOC atau perdagangan rempah, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari orang-orang biasa seperti istri pejabat, budak, hingga masyarakat campuran. Jejak budaya campuran ini masih terasa sampai sekarang, misalnya dalam budaya Betawi di Jakarta. Sebagai penutup, bab 2 dan bab 3 memperlihatkan dinamika sosial Batavia, mulai dari masyarakat pemukim permanen hingga jaringan sosial kolonial yang kompleks. Batavia bisa disebut sebagai laboratorium sosial kolonial penuh interaksi budaya tetapi juga ketidakadilan. Mari kita belajar menghargai sejarah, karena dari sanalah kita memahami identitas bangsa dan membangun masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.